Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Jumpa lagi di Opini Budiman. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa telah diusulkan dan disetujui DPR sebagai Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto yang pensiun November 2021. Penetapan Andika sebagai Panglima TNI mengakhiri berbagai spekulasi yang menyebut-nyebut Presiden Jokowi akan menunjuk Kepala Staf TNI AL Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Dasarnya adalah prinsip rotasi yang diatur dalam Undang-Undang TNI. Dengan ditunjuk dan disetujui Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, spekulasi itu telah berakhir. Diusulkannya Andika sebagai Panglima TNI seperti layaknya tokoh yang diidolakan. Anggota Komisi 1 DPR menggunakan army look, seragam yang berwarna hijau militer. Paling tidak ini mau menggambarkan bahwa sejumlah besar anggota Komisi 1 DPR memang mengharapkan Andika lah yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI. Di depan Komisi 1 DPR, Andika merumuskan visi dan misinya secara singkat. TNI adalah kita. Jadi, kalau berangkat dari vision statement, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Itu dikatakan oleh Jenderal Andika Perkasa di depan Komisi 1 DPR. Vision statement itu mirip dengan tagline yang pernah dipakai oleh relawan Presiden Jokowi dalam pemilu presiden. Jokowi adalah kita. Masa jabatan Andika tidak terlalu panjang, hanya sekitar 13 bulan. Visi dan misi dari Jenderal Andika tentunya disesuaikan dengan masa jabatannya sebagai Panglima TNI yang singkat. Visi dan misinya juga tentunya sudah disesuaikan dengan visi misi dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan pemegang kekuasaan atas Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Karena Presiden berulang kali mengatakan tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi Presiden. Pesan yang muncul dalam uji kelayakan dan kepatutan adalah permintaan sejumlah anggota DPR kepada calon Panglima TNI Andika Perkasa agar TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Harapan itu disampaikan oleh sejumlah anggota DPR antara lain dari politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Pesan dan harapan itu masuk akal. Sejak reformasi, TNI adalah lembaga yang dianggap paling baik, citranya paling positif. Menurut survei Litbang Kompas, TNI berhasil mempertahankan citra positifnya. Dan itulah tentunya yang harus dijaga oleh Jenderal Andika Perkasa dan tentunya pemerintahan Presiden Jokowi. Harapan TNI tak terlibat politik praktis tentunya juga harus dijaga oleh para politisi sipil. Kadang-kadang politisi sipil lah yang kadang-kadang menggoda TNI, menarik TNI dalam day-to-day politik keseharian. Padahal politik TNI adalah politik negara dan tunduk pada konstitusi negara dan tunduk kepada kepala pemerintahan dan kepala negara. Ujian pertama untuk lolos dari politik praktis adalah agar TNI tidak perlu mengisi kekosongan jabatan 101 kepala daerah pada Mei 2022. Biarlah kekosongan jabatan itu tetap diisi oleh pejabat-pejabat sipil, bukan TNI dan Polri, agar tidak membangkitkan trauma dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Belum resmi dilantik sebagai Panglima TNI, hingga Hadi Cahyanto pensiun 8 November 2021, sudah muncul suara-suara masa jabatan dari Andika akan diperpanjang hingga tahun 2024. Suara itu justru disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Kalis Amasyari. Ini tentunya menjadi menarik karena Wakil Ketua Komisi 1 DPR itu mengusulkan agar Undang-Undang TNI itu bisa saja diperpanjang
Undang-undang masa pensiun anggota TNI diperpanjang dari 58 tahun ke 60 tahun. Secara teoretik bisa saja undang-undang TNI itu kemudian diubah dan memperpanjang usia pensiun anggota TNI dari 58 ke 60. Tapi pertanyaannya, untuk apa revisi undang-undang itu? Apakah itu juga bukan bentuk politisasi yang menciptakan potensi-potensi kegaduhan di TNI? Apakah juga kemudian revisi Undang-Undang TNI itu juga akan diimbangi dengan revisi Undang-Undang Polri yang juga akan memperpanjang usia pensiun dari Polri dari 58 ke 60? Gagasan yang dilontarkan itu layak dipertimbangkan. Yang justru perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memastikan agar Andika segera dilantik sebagai Panglima TNI, mengisi kekosongan Kepala Staf TNI AD yang ditinggalkan oleh Andika. Jangan dibiarkan kekosongan itu terlalu lama karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat mempunyai peluang yang sama untuk menjabat KSAD, namun sepenuhnya tergantung kepada kehendak dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi perlu memastikan regenerasi di tubuh TNI bisa berjalan karena masa jabatan Andika akan berakhir pada Desember 2022 dan berarti menjelang pemilu 2024 masih akan ada 1 kali atau mungkin 2 kali pergantian Panglima TNI. Situasi itu perlu betul-betul dipertimbangkan agar tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik yang tidak perlu di tengah tahun-tahun politik seperti itu. 2022 dan 2024 adalah periode politik yang sangat riskan, yang menentukan, dan Presiden perlu mengelola agar pergantian Panglima TNI itu tidak mengganggu stabilitas politik. Kekosongan jabatan Kepala Staf TNI AD, kekosongan jabatan posisi wakil Panglima TNI yang posnya telah dibuka oleh Presiden Jokowi layak untuk segera dipertimbangkan. Harapannya adalah kekosongan itu bisa membuka ruang generasi sehingga regenerasi di tubuh TNI itu kemudian bisa berjalan dengan baik. Sampai jumpa di opini Budiman berikutnya. Bantulah negeri untuk tidak melakukan korupsi. Sampai jumpa.